Saudara, Presiden Prabowo Subianto bertekad Indonesia segera swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia. Bagaimana dengan Kepulauan Riau yang selama ini dikenal tergantung dari daerah lain dan bahkan dari impor? Tamu istimewa saya hari ini adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Dr. Rika Asmi, STP MM. Apa kabar, Bu Rika? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu sudah datang ke studio saya dari Tanjung Pinang. Oh, saya senang sekali Pak diundang ke sini. Ya, Bu, saya ingin tahu Bu, latar belakang Ibu di pertanian, agribisnis dan pembangunan desa. Sementara Ibu kan selama ini dari daerah dikelilingi laut, maritim. Kenapa Bu bisa? Gimana cerita itu Bu ya? Iya, dulu pertama kali itu saya memang belum berminat ke pertanian waktu itu. Jadi saya ketika SMA itu saya memilih jurusan biologi karena rencana mau jadi dokter. Kemudian padahal sebetulnya saya bisa masuk IPA tuh Pak. Cuma saya tetap milih biologi karena mau dokter. Tapi sejalan dengan itu kan orang tua saya itu petani Pak. Maksud saya dia pegawai tapi dia juga punya kebun cengkeh. Jadi kami sekolah dari kakak saya, keluarga itu dibiayai dari hasil cengkeh itu. Nah, Bapak ingat waktu itu tahun apa itu kan ada harga cengkeh turun ya. Iya. Dan itu memukul juga saya. Akhirnya saya bilang saya ingin masuk ke pertanian ini. Saya ingin lihat cengkeh itu bisa diolah jadi apa sih. Maka saya pilih itu jurusan teknologi industri pertanian waktu itu di IPB. Ada peluang lewat jalur USMI waktu itu ya, seleksi masuk lewat hasil rapor, jadi tanpa tes masuk. Ibu lahir di Sedanau ya. Di Sedanau. Itu dikenal sebagai kota terapung. Ya. Nah, ini yang saya jadi bertanya, dari mana Ibu dapat ide memikirkan pertanian? Ya itu tadi karena orang tua saya selain dia juga guru, dia juga bertani Pak. Di sana juga ada, jadi dia petani cengkeh waktu itu. Iya. Nah itu jadi memang kita lihat hasilnya memang tahunan tapi cukup untuk menjadi salah satu sumber penghasilan untuk menyekolahkan anak-anak dan lain sebagainya. Bu Rika, gimana rasanya jadi pejabat Bupati Natuna ya? Cuma 2 bulan ya Pak. Ya, tapi menarik karena saya rasa ada satu hal pelajaran juga ketika saya ditunjuk jadi PJS sama Pak Gubernur waktu itu. Saya selalu diskusi dengan beliau, bilang menjadi pemimpin itu sebetulnya untuk menolong. Tapi saya rasakan selama 2 bulan itu yang datang bertemu saya itu selalu memang orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan harus kita welcome, dari anaknya perlu kerja, yang sakit, yang rumahnya roboh. Artinya pemimpin itu melayani ya? Melayani, menolong Pak. Sebisa mungkin dengan kemampuan kita yang ada yang memang kita harus siap menolong. Iya. Dengan kekuasaan kita, dengan kemampuan kita. Ya. Bu Rika, ini isu yang menarik nih karena ini menjadi program prioritasnya Presiden Prabowo Subianto ya, soal ketahanan pangan gitu. Nah, indeks ketahanan pangan di Kepulauan Riau itu tahun 2023 itu hanya 65,10%. Atau peringkat 30 dari 34 provinsi Indonesia. Betul. Mengapa Bu? Ya. Pertama memang realnya kita tentu tidak merasakan pangan tidak tersedia ya Pak di realnya, tapi di indikator memang karena indikator itu kan kalau untuk ketahanan pangan ada 3 Pak. Mulai dari ketersediaan, kemudian aksesibilitas, distribusi, kemudian konsumsi. Nah yang kita rendah ini adalah di ketersediaan. Pertama karena memang lahan kita kan cuma 4% Pak. Iya. Nah ini yang kami kemarin juga berupaya di Badan Pangan Nasional supaya perhitungan indeks ketahanan pangan itu hanya memperhitungkan 2 di Kepri, ketersediaan, aksesibilitas dan konsumsi, seperti DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta juga bukan daerah penghasil dan indikator ketahanan pangannya hanya menghitung 2 ini, sehingga indeksnya tinggi. Kalau kita juga masuk ketersediaan, sementara kita tahu jumlah penduduk kita itu terbesar di Batam. Dan itu bukan daerah pertanian.
Batam dan Tanjung Pinang ya Pak ya, kota hampir mungkin 70% di situ. Nah itu jadi dasar kita. Karena di realnya sebetulnya kita tidak pernah kekurangan karena aksesibilitasnya kita bagus. Ya, nah, itu. Dan Batam itu malah 88,10% Bu indeks ketahanan pangannya. Yang terendah tuh Lingga. Itu apa faktornya Bu? Transportasi mungkin? Tidak, Batam itu karena dia kota, jadi tidak menghitungkan ketersediaan tadi. Dia cuma soal aksesibilitas dan konsumsinya saja, indikator yang dua itu aja diperhitungkan. Kalau diperhitungkan ketersediaan, otomatis Batam karena bukan daerah pertanian, pasti juga tidak setinggi itu indeksnya. Jadi perhitungannya memang daerah perkotaan agak beda. Nah, di Lingga itu memang ada beberapa problem. Ya. Pertama, persoalan sumber daya manusia petaninya, ya Pak ya. Kemudian juga fasilitas pendukung pertanian, sarana dan prasarana. Karena di sana ketersediaannya masih nilai indeks dari ketersediaan itu sangat berpengaruh terhadap indeks ketahanan pangannya. Ya, Bu Rika, saya pernah mendengar ya kalau Batam itu walaupun bukan daerah pertanian dan pertanian itu dianggap ilegal Bu. Tapi padahal ternyata sekarang ada sekitar 20% itu sumbangan sayur-sayuran, buah-buahan itu dari petani-petani lokal. Ini bagaimana sebenarnya? Sebetulnya karena secara rencana tata ruangnya memang tidak ada tata ruang untuk pertanian sehingga dalam bahasanya ilegal. Tapi pertanian dalam jangka panjang memang tidak diperkenankan. Contoh untuk perkebunan dan lain sebagainya untuk daerah ini ya di daerah Batamnya. Yang interland kan tidak Pak. Kalau interland kan masuk juga daerah kawasan pertaniannya. Nah, di daerah perkotaannya sebetulnya memanfaatkan lahan-lahan kosong, lahan-lahan yang ada pun bisa dijadikan pertanian seperti tadi sayur-sayuran, pertanian jangka pendek masih bisa menggunakan lahan-lahan yang ada di kota Batam saat ini. Itu yang dimanfaatkan oleh para petani. Maka dari dinas kita tidak memperhitungkan apakah itu lahannya lahan pertanian atau tidak, tetap kita bantu. Kita support dalam bentuk dia bisa kelompok tani. Walaupun dia bukan kawasan pertanian, tapi dia ada aktivitas pertanian di situ, tapi tentu pertanian untuk jangka pendek ya Pak ya. Untuk jangka panjang tentu kita tidak. Saya pekarangan rumah, sayuran, hortikultura, atau tanaman pangan seperti jagung yang jangka pendek itu masih bisa ditanam. Saya baru menerima surat Bu, kebetulan saya ketua RW di Kelurahan Belian ini. Saya baru menerima surat kami membentuk kelompok tani. Apa yang mesti kami lakukan ya Bu ya? Ya, memang sekarang bantuan pemerintah pertanian itu melalui kelompok Pak, tidak melalui individu. Nah, melalui kelompok, dan yang pertama tentu masyarakat yang akan membentuk kelompok tani Kak atau kelompok wanita tani didukung dengan Pak RT, Pak RW, kemudian melaporkan kepada lurah lurah setempat bahwa sudah terbentuk kelompok tani atau kelompok wanita tani di tempat Bapak, kemudian melaporkan ke Dinas Kota Batam, Dinas Pertanian, nanti didaftarkan di Simluhtan, Sistem Informasi Penyuluh Pertanian. Nah, kalau sudah terdaftar, berarti dia ada kelompok yang resmi yang bisa nanti mendapat bantuan dari pemerintah, kemudian juga bisa mendapat alokasi dari pupuk subsidi. Dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan Dinas Pertanian Bu? Kerjasama dengan Polda, saya dengar. Oh iya, kan sekarang ada asta-citanya Pak Prabowo ya. Didorong semua swasembada pangan ya. Pertama swasembada pangannya pasti pertama beras. Di Kepri itu kita butuh 190.000 ton untuk konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi industri itu selama 1 tahun. Dari 190.000 ton itu kalau kita lihat kebutuhan lahannya itu kita butuh dengan 2 kali tanam saja kita hitung itu perlu sekitar 21.000 hektar. Nah, sekarang yang dialiri irigasi yang dibangun BWS itu baru 4.000 hektar. Bapak bayangkan, dan jumlah petani kita sekitar 23.000 orang, tentu kondisi ini tidak mencukupi untuk memenuhi 190.000
ribu ton per tahun. Nah kita tentu kan ada kawasan-kawasan yang memang dia tidak bisa swasembada padi dalam hal ini, tentu dia harus bekerja sama dengan daerah-daerah lain yang punya potensi yang luas untuk tanaman padi. Maka kita kembangkan kerjasama antar daerah. Jadi kita dorong itu supaya memastikan kebutuhan pangan di kita juga terpenuhi. Karena saat ini dengan kondisi SDM kita masih sedikit di petani, kemudian kebutuhan kita tinggi, ditambah lagi kita juga daerah non zona musim. Non zona musim itu maksudnya kita tidak namanya musim panas berkepanjangan, tidak. Jadi diselingi hujan terus menerus. Nah ini juga punya dampak terhadap penentuan masa tanam, ya Pak ya. Kemudian penyakit tanaman gitu. Jadi ada persoalan-persoalan yang memang kita tidak mungkin juga mengembangkan padi ini. Tapi kita bisa swasembada pangan yang lain sebetulnya. Ya, tapi di upaya itu kita juga mengupayakan, kan sekarang konsumsi beras di Kepri ini masih cukup tinggi Pak per kapitanya. Nah, kita berupaya juga memperkenalkan tentunya pangan lokal seperti ubi, ya Pak. Ya. Dan itu kita perkenalkan sagu misalnya, itu juga dapat mengurangi kebutuhan konsumsi beras di Kepri ini yang cukup tinggi. Nah kita berupaya lah, tapi di beberapa komoditas lain seperti cabai ini kita sudah ada program-program untuk menuju swasembada sejak tahun 2022. Iya. Sebelum kita bicara cabai, Bu, sebagai ahli pertanian, menurut Ibu dari 7 kabupaten dan kota di Kepulauan Riau, mana yang daerah yang paling subur ya Bu ya? Kami baru selesai tahun lalu itu mengkaji roadmap pembangunan pertanian Kepri, termasuk juga memetakan wilayah-wilayah dan tingkat kesesuaian lahan untuk pertanian. Sebetulnya kalau kita lihat per kabupaten kota, Batam ini sebetulnya daerah yang punya, kalau kami gambarkan itu hijau Pak, daerah hijau itu artinya ada kecocokan lahan pertanian. Cuma kan Batam bukan daerah kawasan pertanian yang direkomendasikan oleh pemerintah Kota Batam ya, karena ini kawasan industri. Nah daerah lain ada beberapa seperti Bintan, kemudian tapi tidak menyeluruh, ada titik-titiknya yang tertentu. Makanya sama Lingga, Natuna, Anambas, semua potensi, dan kami sudah petakan sampai pada komoditas-komoditas yang sesuai untuk dikembangkan di dalam roadmap. Dan ini tahun 2025 kita sudah mulai mengimplementasikan roadmap itu. Misalnya di Anambas kita petakan untuk padi, Natuna padi, Lingga padi, kemudian di Karimun kita petakan untuk hortikultura dan buah-buahan, khusus buah durian ya Pak ya. Di Bintan juga ada kita kembangkan durian. Nah, jadi sudah dipetakan sampai pada komoditasnya. Saya membaca Bu Rika dari data yang saya peroleh bahwa jenis tanah di Kepri ini ada namanya organoso, kemudian clay humus, portsolik merah kuning. Ini sebagian ada yang cocok untuk pertanian, ada yang tidak. Memang benar ya Bu ya? Betul. Bahkan di satu kawasan, misalnya 1 hektar kawasan itu ada yang memang sebagiannya cocok, sebagiannya tidak. Maka kami kan kalau berdiskusi dengan teman-teman dari kementerian kan selalu mintanya satu hamparan 1.000 hektar gitu kan. Nah di Kepri agak sulit karena apalagi misalnya di daerah Bintan ya, ada kawasan yang memang organosonya itu sedikit gitu kan Pak kandungannya. Ada yang tanahnya memang tidak cocok gitu. Nah, ini Bu, tapi juga dari data yang saya peroleh Bu ya, bahwa tahun 2018 itu produksi beras di Kepri itu turun dari 624,48 ton menjadi 242,12 ton pada tahun 2023. Ini kenapa ya Bu, dan bagaimana solusinya mengatasinya? Ada beberapa faktor Pak penyebabnya. Pertama, waktu itu tidak optimalnya irigasi. Jadi irigasinya ada, tapi belum optimal. Belum optimal itu maksud saya ada irigasi yang buangan air masuknya oke, tapi buangan airnya tidak jalan gitu.
ada yang irigasinya ada, tapi ada resapan air laut, jadi salinitasnya tinggi, dan itu menimbulkan kegagalan di dalam panennya. Nah, kegagalan itu tentu menimbulkan efek pada petaninya, Pak. Ya, sekalipun misalnya produksinya kita bantu biaya produksinya seperti bibit dan lain sebagainya, tapi kan mereka sudah mengeluarkan tenaga dan hasilnya menjadi tidak maksimal. Nah, salah satunya memang waktu itu ada kondisi irigasi yang belum optimal, sehingga dampaknya adalah petani tidak berkenan lagi untuk beberapa tempat ya Pak ya, untuk menanam. Jadi ada yang patah semangat gitu ya. Patah semangat. Ada yang beralih ke hortikultura dan lain sebagainya. Itu. Bu Rika, sebenarnya berapa persen sih ketergantungan pangan Kepri ini dari daerah luar, termasuk dari impor gitu Bu? Kalau ketergantungan sangat tinggi Pak, ya. Jadi kalau kita lihat beras saja ya, beras saja 190.000 ton, produksi cuma 400, jadi 99% dari luar. Nah, kalau kami cek misalnya, kalau sayuran, mungkin sayuran tertentu, sayuran hijau itu kita sudah mandiri, buah kita sudah mandiri di rambutan, di nanas, itu sudah tidak datang lagi, kalaupun datang karena ada jenis-jenis tertentu yang memang diminati secara khusus ya Pak. Tapi itu sudah kita produksi sendiri, durian. Nah, ada memang banyak komoditas ya pangan yang masih banyak dari luar, misalnya bawang merah, bawang putih hampir 100%. Bawang merah sedikit saja kita produksi. Dan cabai mungkin udah mulai penurunan kebutuhan dari luar. Kalau dulu kita dari 700 ton per bulan, kita hanya produksi 300 tahun 2021. Nah sekarang ini hampir 80% memang sudah dari produksi di dalam berdasarkan data BPS. Nah masih ada dari luar yang harus, ya kalau kita mau mandiri kita harus tambah lagi luas tanam cabai. Iya, Ibu dulu pernah menelurkan kebijakan gerakan nanam cabai ya Bu ya? Betul Pak. Itu salah satu tujuannya itu ya Bu? Iya. Seberapa besar pengaruh cabai itu terhadap inflasi ya Bu? Kalau kita lihat data BPS dari bulan ke bulan, cabai itu salah satu komoditas yang menyumbang inflasi Pak. Ya, menyumbang inflasi dan harganya juga tidak stabil, naik turun. Maka waktu itu kita diminta untuk Kepri jangan banyak tergantung pada cabai dari luar, sudah bisa mandiri. Maka waktu itu ada gerakan menanam cabai, kemudian gerakan pengembangan kawasan cabai, kita sudah hampir 110 hektar lebih Pak, yang kita bantu dari tahun 2002, 2023 dan 2024. Kemudian gerakan menanam cabai itu bagus karena untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga masing-masing dan memanfaatkan pekarangan dan lahan-lahan kosong. Jadi sekarang ini ada juga pengaruhnya terhadap produksi misalnya, tapi memang tidak banyak dari gerakan menanam cabai karena skalanya kan kecil Pak. Yang banyak pengaruh adalah pengembangan kawasan. Tapi paling tidak masyarakat sekarang di rumah tangga sudah mulai ada yang menjaga kontinuitas kebutuhannya masing-masing, memenuhi dari rumah tangganya. Bu Rika, kalau dari semua wilayah di Kepulauan Riau itu mana yang paling rawan untuk ketahanan pangan ya Bu ya, yang perlu dapat perhatian khusus? Tentu daerah-daerah yang aksesibilitasnya jauh ya, seperti Natuna, ya, Anambas ya, walaupun mereka juga ada kawasan-kawasan pertanian, tapi tetap kebutuhan pangan dari luarnya masih cukup tinggi. Maka dan aksesibilitasnya pada saat-saat tertentu kan juga susah ya Pak ya. Misalnya musim utara dan lain sebagainya. Maka memang pemerintah setempat, kabupaten kota harus betul-betul memetakan kayak produksi-produksi yang jangka pendek seperti cabai itu seharusnya sudah bisa dipenuhi dari dalam gitu. Jadi tidak bergantung pada angkutan dari luar. Ya beda kalau barangnya dibutuhkan itu punya waktu yang cukup banyak lah, tidak cepat busuk dan lain sebagainya. Ada program Ibu yang namanya Talenta Pangan Kepri. Apa maksudnya itu Bu ya? Oh iya. Itu peta jalan pembangunan Kepri menuju ketahanan pangan. Nah, yaitu yang kami buat
roadmap Oh. itu tadi. Ya, ya, ya. Roadmap itu tadi memetakan potensi-potensi dan kesesuaian komoditas di setiap daerah. Nah, itu yang kita coba kembangkan. Memang banyak PR sebetulnya pertanian nih. Ya. Pak Sokrates tahu kalau petani itu kita tanya, Bu, Pak petani masih butuh bantuan-bantuan nggak? Mereka selalu bilang gini, Pak Sokrates, Bu, kalau harga komoditas itu stabil, juga harganya menguntungkan, ya. Kami ini tak perlu dibantu loh, Bu, katanya. Kami bisa mandiri. Iya, iya. Tapi hari ini kan kita tahu kita belum ada kebijakan untuk mengatur, kecuali beberapa komoditas ya Pak ya. Kalau Iya, untuk iya. komoditas hortikultura kan memang pasar nih, Iya, naik iya. turun, naik turun. Nah, itu yang menjadi kendala mereka. Sebetulnya kami nggak perlu dibantu kan, asal pemerintah bisa menjamin harganya pada level menguntungkan juga Iya, buat iya. kami. Ya, gitu. Apa itu salah satu sebab kenapa orang enggan jadi petani ya, Bu? Bisa jadi, bisa jadi. Makanya sekarang pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan rekrutmen petani milenial kan Pak. Menurut Bu, mungkin nggak itu ya? Mungkin Pak. Saya kemarin buat satu model modernisasi pertanian. Nah, sebetulnya Kepri itu idenya sebetulnya adalah memodernisasi pertanian yang ada. Kenapa harus dimodern? Karena tadi saya bilang, Kepri ini kondisi cuacanya Iya, tidak iya. sama seperti lain. Kemudian kesuburan lahannya juga tidak terlalu menggembirakan dibandingkan daerah lain. Ada beberapa titik yang subur dan yang lainnya tidak. Iya. Kemudian ketiga, SDM-nya terbatas, Iya. jumlah dan kualitasnya. Iya. Ini baru-baru ini Pak Gubernur melaporkan ke Menteri Pertanian bahwa Kepri itu sudah mengekspor 6.000 tanaman sayuran hidroponik. Betul. Berarti ini punya peluang besar Bu depan hidroponik ini Bu ya. Oh iya, peluang besar dan itu salah satu manifestasi kita mengatasi persoalan cuaca dan juga persoalan lahan kita, karena hidroponik itu kan sistem pertaniannya tidak bergantung juga kepada cuaca dan tidak bergantung juga kepada kondisi kesuburan lahan. Iya, iya. Itu betul, kita sudah ada ekspor dari Kota Batam khususnya ke Bu Rika, ini kan Kepri ini punya 2.408 pulau. Malah sebagian belum punya nama loh Bu gitu. Mungkin nggak pulau-pulau ini dikelola untuk lahan pertanian dan peternakan ya Bu? Atau buktinya di Pulau Bulan ada peternakan babi dan buaya. Kenapa kita nggak punya peternakan kambing dan sapi yang selama ini untuk Idul Adha selalu kita datangkan dari luar gitu? Bisa, kenapa tidak Pak? Masih bisa memungkinkan karena kita punya pulau-pulau. Nanti mungkin kendalanya mungkin nanti di SDM. Tapi saya kira kalau kita punya niat dan kemudian ada pihak yang memang betul-betul berkonsentrasi untuk investasi di pulau-pulau tersebut, ya pasti kita support Pak. Pak Gubernur juga pasti senang. Contohnya ya Pulau Bulan ya. Terus kemarin juga ada dari peternakan ayam, disupport. Kita support betul-betul baik perizinannya dan lain sebagainya untuk dipermudah mendapatkan izin untuk peternakan. Ya, ini juga ada laporan Pak Gubernur dari per 3 bulan kita sudah mengekspor 40.000 ekor ayam potong ke Singapura. Itu dari mana ya Bu? Bukan ayam potong Pak, ayam hidup. Oh, Ayam hidup. Jadi ayam hidup itu dari mana Bu dikirim? dari peternakan kita di Bintan dikirimnya ke Singapura melalui pelabuhan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Itu kita sudah kirim ayam hidup Pak, bukan ayam hidup untuk Herman Rice Chicken. Kemudian saya perhatikan Ibu setiap menjelang Idul Adha agak pusing itu memikirkan kekurangan kebutuhan sapi dan kambing untuk kurban itu mencapai 3.800 ekor sapi dan 1.200 kambing. Bagaimana caranya ke depan itu bisa terpenuhi, tidak mendatangkan lagi dari daerah luar? Nah ini dia, ini PR kita ini peternakan. Memang kalau kebutuhan
untuk daging yang kebutuhan hari-hari masih kita bisa penuhi, ditambah juga daging-daging beku yang juga diminati beberapa restoran dan lain sebagainya. Nah, yang jadi PR kan daging sapi hidup dan ini ya karena untuk kebutuhan kurban, dan itu kita di Kepri kan tidak hanya memenuhi kurbannya untuk di Kepri, Pak. Kadang untuk dari orang Singapura yang juga kurban di Kepri, ya kan Pak? Dan itu juga berimplikasi pada pariwisata dan lain sebagainya. Nah, memang saya lihatnya memang perlu, karena perlu kita ada peternakan yang memang khusus ya Pak ya, seperti Pulau Babi ya di Pulau Bulan itu. Nah, kita akan support kalau ada pihak investor atau apa yang berminat untuk peternakan agribisnis gitu ya, agribisnisnya ya. Untuk peternakan ini. Nah, kita kemarin memang sudah ada beberapa yang menghubungi kita untuk beberapa pulau kosong yang ingin dipeternakan, tapi mungkin mereka masih menghitung-hitung kos biaya produksi dan lain sebagainya. Tapi dari kita memang kita dorong. Dari Ibu Rika, apakah karena harus didatangkan itu hewan-hewan kurban ini sehingga harganya relatif mahal dibanding kita berkurban di daerah lain karena ada biaya transportasi dan biaya yang harus ditanggung oleh penyedia hewan kurban ini, Bu? Iya, ada atau transportasi juga. Seperti kemarin kan sebetulnya kita itu kalau di Kepri kebanyakan datangnya kan dari Lampung ya Pak. Dari Lampung lewat Kuala Tungkal masuk ke Batam, masuk ke Tanjung Pinang sebagian besar. Nah, sekarang dulu kan kendalanya ketika ada PMK. Ketika ada PMK memang agak kesulitan masuknya. Tapi sekarang kan beberapa daerah memang sudah berkurang PMK-nya dan lalu lintasnya khususnya di Kota Batam yang butuh paling besar ya. Korban itu sudah bisa masuk dari daerah Lampung. Nah, masih bisa memungkinkan. Tapi sebetulnya kami selalu ketika akan kurban itu kita selalu membantu, misalnya kalau peternaknya membutuhkan dukungan transportasi dengan pelni dan lain sebagainya, karena mereka juga punya kapal khusus, itu selalu kita tawarkan kepada ini supaya harganya juga bisa lebih turun. Pasti masuk juga komponen transportasi di situ sehingga harga di daerah kita juga lebih mahal. Pernah ada gagasan dari seorang anggota DPRD Kepri untuk membentuk BUMD pangan. Menurut Ibu mungkin nggak ini ya? Mungkin, karena kami juga di dinas kita sudah tahun lalu kita mengkaji 2. Satu pembentukan BUMD pangan, satu roadmap. Nah, tinggal kita implementasi nih tahun ini kan. Nah, saya menganggap saya sudah juga berdiskusi dengan Pak Gubernur kemarin. Bisa nggak kita dorong pembentukan BUMD pangan? Beliau juga setuju. Nih kami lagi menyusun juga nih langkah-langkahnya. Karena kita belajar juga Pak dengan DKI Jakarta. DKI Jakarta itu dia punya BUMD pangan, bahkan dia sudah kontak farming dengan daerah sekitarnya untuk kebutuhan padi, berasnya, sehingga mereka sudah jadi mengelola seluruh kebutuhan pangannya. Tapi masalahnya BUMD kita rugi terus, Bu. Nah, itu problemnya. Tahun 2024 Ibu membagikan 35.000 bibit cabai karena pengaruh terhadap inflasi. Apakah 2025 ini masih berlanjut ya, Bu? 2025 ini kita lihat dulu Pak tingkat inflasinya untuk cabai. Kalau memang nanti tingkat inflasi cabai juga cukup tinggi, terus produksi petani juga stuck, bisa saja kita programkan lagi pembagian bibit cabai. Karena itu kan ada program dari pusat, itu juga kita bantu namanya tempat bibit, pembenihan bibit. Jadi mereka dibantu, jadi mereka harus menyiapkan paling tidak 1 juta bibit yang dibagikan secara gratis, dan mungkin kita menggunakan program itu saja untuk membagikan ke masyarakat. Jadi kita lihat dulu apakah nanti cabai mengalami inflasi yang tinggi dalam jangka waktu yang
terus menerus gitu kan cabai ini fluktuasi hari ini Iya, nih. iya. Tapi kita lihat enggak tren harga seminggu 2 minggu bisa saja kita bagikan. Ya. Tapi sebenarnya di Batam ini ada yang menarik Bu ya, bahwa itu tidak diduga banyak orang bahwa ternyata hasil kebun di Batam ini itu bisa terkenal. Ada namanya pepaya Barelang Bu gitu. Nah ini sangat digemari orang Batam ya. Itu memang diproduksi di Barelang gitu. Dan manis itu bisa mengalahkan pepaya-pepaya yang didatangkan dari luar Batam. Menurut Ibu apa kira-kira ke depan komoditas yang bisa jadi unggulan ya? Jagung atau apa misalnya gitu. Kalau semua komoditas tuh bisa jadi unggulan Pak. Tergantung nanti dia dirawat, terus sumber benihnya seperti apa. Seperti tadi Batam punya pepaya Barelang. Iya. Kemudian Bintan punya salak sari intan. Oh. Kemudian Karimun juga punya durian khusus lokal Karimun, ya kan? Jadi semua mereka punya unggulannya, tinggal nanti bagaimana kita bisa mengangkat itu. Nah, saya kira Batam harus menjaga kontinuitas produksi dari pepaya ini. Kalau misalnya bisa memenuhi kebutuhan Batam, nanti bisa dikembangkan untuk diekspor atau bisa juga untuk kebutuhan di daerah lain. Jadi kontinuitasnya dan kualitas produksinya harus tetap dijaga sampai seterusnya. Jadi memang jadi Pemko Batam harus melakukan pembinaan kepada petani yang sudah memang berhasil, apakah mereka perlu bantuan dari sisi pasarnya atau pengolahan lebih lanjut supaya ini usahanya terus berkembang. Berapa besar pengaruh kapal Roro terhadap ketersediaan pangan? Karena dia kan jalurnya semua dari Batam, kemudian sampai ke Bintan, kemudian sampai ke Natuna, hingga sekarang sudah tembus sampai ke Sintete, Kalimantan Barat gitu. Nah ini ada juga wacana untuk membuka jalur Roro ke Johor gitu. Apa pengaruhnya terhadap ketahanan pangan di Kepulauan Riau itu? Pasti pengaruh Pak, karena terkait dengan aksesibilitas bahan pangan ke daerah-daerah. Nah, cuma kita minta kalau kapal Roro untuk sembako dan lain sebagainya bisa diberikan dispensasi lah gitu dari segi apalagi bahan pangan strategis ya Pak ya. Kalau bisa diberikan aspek harga khusus, jadi mereka dipermudah, kemudian diberikan prioritas lah. Dan itu sudah kita misalnya kapal Roro dari Punggur ke kapal angkutan barang kapal Roro Punggur ke Bintan itu ya Pak ya, ke Tanjung Uban. Nah itu kan selalu kalau musim-musim tertentu kita selalu berkoordinasi supaya angkutan sembakonya diprioritaskan, terutama angkutan sayur-sayuran, karena itu nanti kan dampaknya kalau mereka ngantri terlalu lama itu kan rusak. Tapi pasti berpengaruh karena terhadap aksesibilitas. Nah sekarang juga tol laut juga sudah ditambah dan itu pasti akan berdampak lah, terutama bagi petani-petani yang mau mengangkut komoditasnya di luar wilayah. Contoh sekarang Natuna dia produksi cabenya berlebih, dia kirim ke Anambas Pak, melalui kapal juga. Jadi kan sangat bagus itu kehadirannya. Kalau bisa diperbanyak, ditambah lagi, ininya pasti pengaruh. Sekarang kan termasuk juga kelapa dari Natuna sekarang dikirim juga keluar lewat tol laut. Cuma nanti kita minta cost-nya kalau untuk bahan-bahan strategis seperti ini bisa dipertimbangkan untuk diberikan gitu. Bu Rika, saya juga ingin tanyakan, Ibu juga ketua alumni IPB ya, Kepulauan Riau. Iya Bu ya, masih ya Bu ya. Masih. Nah, apakah semua alumni IPB itu terjun ke dunia pertanian Bu? Oh tidak. Tidak semua alumni itu pertanian. Diplesetkan IPB itu Institut Pers Bogor, karena banyak yang jadi wartawan. Banyak nih wartawan. Jadi namanya institut fleksibel banget. Makanya sekarang IPB tidak lagi ini IPB University kan sekarang. Universitas IPB yang jurusannya tidak hanya pertanian, tapi tetap pertanian itu menjadi unggulannya. Berapa jumlah anggotanya alumni IPB di Kepri? Di kita yang terdaftar itu hampir
300 lebih Pak. Oh, banyak. Ya banyak juga. Jadi tak semuanya terjun ke bidang pertanian ya? Tidak semua, ada yang juga di bidang pendidikan ya Pak ya, ada yang tadi di pers, ada yang di perbankan, bahkan ada di PDAM malah ada juga. Mungkin Ibu sebagai ketua alumni IPP di Kepri perlu mengajak teman-teman ini kembali memikirkan pangan, Iya. dalam pangan. Iya, kami sih selalu berdiskusi ya untuk pangan, bahkan kita juga sudah bekerja sama juga dengan instansi terkait di Bintan untuk pengembangan komoditas sorghum lewat kemarin program Watch ya, One Village One CEO itu ya, sama dengan PB juga supaya nanti komoditas sorghum ini bisa dipikirkan dari hulu sampai ke hilirnya lah gitu. Baik, oke, Bu Rika, terima kasih atas waktunya Bu. Ya, Dan saudara, demikian obrolan saya yang luar biasa dengan Ibu Rika Asmi, seorang ahli pertanian yang memang menjadi kepala dinas ketahanan pangan, pertanian dan kesehatan hewan di Provinsi Kepri. Nah, sebelum menutup podcast ini, saya ingin membacakan satu quote buat Anda renungkan. Bumi memberikan kepada kita makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tapi tidak cukup untuk memenuhi kerakusan setiap orang. Itu kata Mahatma Gandhi. Ikuti terus Socrates Talk.